Gadis itu membuka kado ulang tahun untuk ibunya dengan penuh senyuman. Namun di detik berikutnya, semua orang terkejut melihat mayat sang ayah muncul di dalam kotak. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada sang gadis. Menuduhnya membunuh ayah kandungnya sendiri. Berhadapan dengan bukti yang begitu nyata, gadis itu tak bisa membela diri. Hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Namun sampai akhir hidupnya, gadis itu tetap tidak mengerti bagaimana patung Buddha yang ia ukir sendiri bisa berubah jadi jasad ayahnya. Mungkin langit masih memberinya kesempatan untuk menemukan kebenaran. Karena ia justru terbangun di hari ulang tahun ibunya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan apakah ayahnya masih hidup. Karena hanya ayahnya satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya. Melihat ayahnya masih sehat berada di aula pesta, gadis itu pun menghela napas lega. Ia mengingat dengan jelas, ibunya membuka hadiah tepat pukul 10 malam. Dan sekarang masih tersisa 1 jam sebelum tragedi terjadi. Gadis itu bertekad mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dalam 1 jam ini. Namun baru saja hendak kembali ke kamar untuk mengecek kotak hadiah, ia langsung dihentikan oleh gadis licik dan gengnya. Mereka berdalih ingin melihat komik yang baru saja ia gambar. Gadis itu langsung waspada, karena di kehidupan sebelumnya, mereka juga mendatangi kamarnya di waktu yang sama. Dan tak lama setelah melihat gambarnya, adegan pembunuhan yang digambarnya benar-benar terjadi pada sang ayah. Melihat wajah penuh tipu daya di depan matanya, gadis itu pun sadar bahwa dalam sebenarnya kemungkinan besar adalah si gadis licik. Ia pun menolak dengan alasan komiknya belum selesai. Setelah itu, ia segera kembali ke kamar dan membakar semua komik miliknya. Kemudian membuka kotak hadiah untuk ibunya. Melihat patung Buddha masih utuh di dalamnya, ia pun merasa sedikit tenang. Namun demi berjaga-jaga, ia memasang alat sensor di dalam kotak hadiah, yang akan mengirimkan alarm ke ponselnya jika dibuka. Tak hanya itu, ia juga menaburkan bubuk fluoresen tak terlihat di permukaan kotak. Setelah semua disiapkan, ia langsung mencari ayahnya. Melihat pria yang selalu mempercayainya tanpa syarat, matanya langsung memerah. Kali ini, ia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi terulang. Saat sang ayah hendak pergi, gadis itu langsung berkata ingin ikut. Namun si gadis licik datang dan menarik tangannya, mengajaknya untuk bertemu beberapa teman. Beruntung ayahnya sangat menyayanginya. Ia pun membiarkan gadis itu tetap bersamanya dan bahkan ingin mengenalkannya pada para tamu. Waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam. Kotak belum dibuka. Ayahnya juga masih bersama gadis itu. Gadis itu yakin pelaku tak punya kesempatan lagi untuk menjebaknya. Namun tiba-tiba, ayahnya berkata ingin pergi ke toilet. Gadis itu langsung menawarkan diri untuk ikut. Namun ibunya menegurnya. Dan kakaknya juga menyuruhnya berhenti membuat malu di depan tamu. Beruntung ayahnya tetap mengiyakan permintaan putrinya dengan penuh kasih. Menyadari bahwa ayahnya akan keluar dari pandangan, gadis itu segera meminta pelayan rumah ikut menemani mereka ke toilet sebagai saksi. Tak lama kemudian, acara pemberian hadiah dimulai. Gadis licik menghadiahkan kalung mutiara mahal, dan langsung mendapat pujian dari ibu. Kemudian ia mendorong gadis itu ke depan, menyuruhnya cepat memberikan hadiahnya. Gadis itu pun berkata akan mengambilnya di kamar. Namun ibunya menyuruh pelayan saja yang mengambil. Melihat ponselnya tak menunjukkan adanya peringatan, ia pun menyetujui. Hadiah segera dibawa masuk. Semua tamu penasaran ingin tahu isinya. Ibu dengan cepat membukanya. Namun tepat pada saat itu, gadis itu baru sadar. Ayahnya yang tadi masih berdiri di sampingnya, tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak.